video kali ini kita bakal bawain sesuatu yang berbeda. Kok ada suara kericing-kericing? Itu kucing. Oh, kucing. Itu kucing itu, guys. Kali ini kita bakal bawain cerita horor. Cerita horor dari siapa ini ya? Kita berempat. Di part pertama itu aku dan si Zainal, dan kali ini kita bakal bawain cerita horor kita berempat. Kira-kira seperti apa ini cerita horornya? Apakah benar si Zainal punya cerita horor, guys? Punya. Punya, oke. Kita mulai dulu dari siapa ini? Dari siapa? Dari siapa? Cap cip cup kembang kuncup, pilih mana yang mau dicup. Kamu. Kamu si Putri, guys. Oh gitu. Putri. Oke, ayo Putri dulu. Aku ya. Oke, jadi guys, aku itu ya, kalau kalian yang tinggal di Bali pasti tahu yang namanya sebelum Nyepi itu ada tradisi ogoh-ogoh, ya kan? Oke, ya betul, guys. Nah, sebelum aku mau pulang, itu kan ogoh-ogoh itu selesainya malam ya. Agak-agak malam gitu kan. Jadi aku pas itu mau balik pulang nih ceritanya. Terus di Bali itu kan sekarang, nggak sekarang sih, beberapa tahun lalu juga ada halte bus, cuman nggak begitu banyak kayak sekarang. Apa itu? Halte. Oh, halte. Makanya Halte. aku agak ambigu, Iya. guys. Halte. Halte. Halte bus. Iya, oke. Saking groginya Iya, si iya. Putri, guys. Oke, Ada oke. ada halte bus. Itu yang dimana di sana itu sepi, nggak ada orang dan gelap, dan Itu malam. malam-malam. Waduh. Karena abis selesai ogoh-ogoh. Karena ogoh-ogoh Oh, iya. itu Nah. dimulainya dari sore sampai ke malam, guys. Iya. Nah, abis itu lampu jalan itu udah dimatiin, guys. Jadi yang ada tuh tinggal lampu kendaraan gitu loh. Iya kan? Nah, abis itu pas aku lewat tuh di sana tuh aku lihat ada orang gede hitam lagi duduk di halte bus, guys. Waduh, apa itu bebayangan? Dia tuh duduk. Duduk kayak gini. Segede aku nggak? Nggak tahu, pokoknya gede banget, guys. Aku lihat, guys. Abis itu kan kayak namanya orang takut ya. Tapi itu ada busnya nggak? Nggak ada busnya. Abis itu pas aku ngegas, aku kan kayak takut tapi kepo gitu loh. Nah, takut tapi kepo, akhirnya aku lihat ke spion. Terus nggak ada apa-apa. Lah, tapi ngomong-ngomong ngapain itu? Besar, gede, duduk di halte bus. Wah, nggak Dia mau tahu. pergi kemana ini kira-kira? Iya, itu Nggak kira-kira tahu ya, kenapa mungkin- kamu nggak nyamperin, terus kamu nggak nanyain dulu? Aduh, guys, hati Takut. sudah cukup. Tapi biasanya gitu ya, kalau halte itu udah lama, mungkin yang udah kayak apa itu udah terbengkalai, itu serem. Itu haltenya serem apa enggak kelihatannya? Padahal Masih berfungsi apa enggak? Sebenarnya itu masih berfungsi, cuman kayak karena di Bali itu jarang ada yang pakai transportasi umum, jadinya jarang gitu loh, guys. Ada apalagi malam-malam kan nggak ada yang Apalagi juga, guys, itu sebelum Nyepi. Kalau kalian tahu, Nyepi itu 24 jam tanpa lampu. Itu tuh gitu. pengalaman pas abis nonton ogoh-ogoh itu pertama kali aku kena pengalaman kayak gitu. Oh gitu. Iya. Oke, sekarang kita lanjut ke Cul, gimana? Kecil. Kalau aku itu dulu pernah ada cerita horor ya, lumayan horor ini. Ini Ya, cerita kamu apa cerita teman kamu ini? Cerita aku dong. Oh, cerita kamu, Ceritaku oke. malam-malam. Bener. Jadi itu sekitar jam 1 atau jam 2-an, guys. Malam ya? Malam, pagi, Malam. Bung, udah pagi. Jam 1 atau jam 2 pagi itu, guys. Aku baru pulang dari rumah teman. Jadi ya agak bandel ya. Jadi jalan pulang dari rumah teman tuh jam 2-an, lewat rumahnya tuh ngelewatin agak sedikit hutan gitu, guys. Jadi di pinggir-pinggirnya tuh full pohon. Oh, jadi nggak ada rumah lagi. Gak ada, jadi pohon dan jalannya itu cuman cukup buat mungkin motor-motor gitu ya. Kalau mobil tuh masih mepet-mepet Oh gitu, guys. berarti Sempit jalan gitu ya? Sempit, guys. Sepi. Tapi ngomong-ngomong, kok bisa jam 2 pagi sendirian lewat sana, kok masih berani? Nah itu jadi kan pulang lah kak, udah jam segitu, cuman kemalaman aja pulangnya itu. Nah terus? setelah lewat situ sepi banget kan, gak ada penerangan jalan, gak ada. Nah lewat situ tiba-tiba di depan itu aku lihat sekitar 200 meter, 100 meter itu aku lihat ada nyala api gitu kan. Nyala api? Iya, jadi terang-terang gitu di tengah hutan. Di Jadi tengah hutan nyala api? jadi kayak ada, mungkin aku mikirnya sih orang bakar-bakar sampah mungkin. Terus? Jadi nyala gitu kan, kelihatan kan karena gelap banget, jadi kelihatan apinya nyala. Nah setelah
aku lewat nih jalan, aku samperin kan, maksudnya aku mau ngeliat lah gitu lah, kepo guys. Oh berarti ngedeketin ya? Iya, jadi mungkin aku lambatin sedikit pas ngelewatin itu ya, apinya ya guys ya. Terus abis itu aku kaget di situ apinya itu berbentuk guys. Berbentuk apa? Jadi biasanya kalau orang bakar sampah kan biasa apinya Ya, ini apinya bentuknya bintang guys. Lah, Dikelilingin bulat. Kok bisa? Iya. Itu aku udah gemeter banget kan. Itu ada lilin-lilinnya juga di tengah-tengah bintangnya gitu. Kok serem sekali? tapi Apa ada orangnya nggak? Ada orang satu pakai kayak semacam hoodie dan celana panjang. Wah, apa itu ya? Apa itu? Itu aku kan sering Itu nonton sekte-sekte horor. nggak? Oh, Iya. itu kayak sekte-sekte. Ya aku mikirnya tuh kayak penyembah-penyembah Ya, gitu lah. Aduh. kalau kalian sering nonton film horor, itu pasti ada tuh cerita tentang sekte-sekte penyembah setan gitu. Aduh, ih merinding Kok serem sekali. Dan kalau kalian tahu guys, ini tuh udah malam banget guys. Iya, guys. Pas banget jam 12 malam guys nih. Kelihatan nggak sih ini? Wih. Aku jadi merinding ya. biar feel-nya tuh ikutan-ikutan gitu guys. Serem banget gitu. Itu ceritanya mereka ya. Mereka, Iya. oke. Ayo kamu, Loh kok kamu? kamu dulu. Oh aku dulu. Jadi dulu itu guys, waktu aku SMP kelas 3 itu ada study tour ke Jawa. Dan itu kebetulan study tournya itu ada di Malang, terus sama ke Jogja guys. Nah, aku itu nginep di salah satu hotel di Jogja. Kalau di Jogja itu kan terkenal sama kayak masih tradisional banget gitu loh guys. Iya, iya. Kayak gimana ya? Hawanya Kayak tuh apa ya, kayak keraton-keraton. ya masih gitu. keraton-keraton gitu loh guys. Jadi hawanya tuh masih kayak zaman dulu jadul gitu loh guys. Benar. Nah, di hotelnya itu guys, aduh kok aku merinding guys. Di hotelnya itu kan ada cermin-cermin yang gede-gede banget. Iya, benar-benar. Tahu kan? Ah. Yang cermin gede-gede itu. Nah, itu aku berempat sama temenku. Cewek-cewek ini. Biasalah kalau umpamanya masih belum ngantuk kan kita kayak duduk-duduk di tempat dudukannya. Nah, ini kan tempat dudukku. Di halaman gitu. Ya, terus di sini tuh ada kaca gede, terus di sananya ada kaca gede, terus di sananya ada kaca gede, kayak gitu guys. Nah terus di kaca samping kami itu tiba-tiba ada cewek putih bus langsung berdiri di depan kaca itu. Oh, serem. Tapi cuma di kaca ya guys, cuma di kaca. Bukan ini kan ada kaca, di sini Wujudnya ada tuh nggak ada. Wujudnya tuh nggak ada, tapi di kaca. Tapi kelihatan itu kaca. ada. Apa hotel? Itu hotel zaman dulu banget. Jadi cuma bayangannya doang gitu ya Iya, dari cuma kaca itu. bayangannya di cermin. Langsung kami berempat itu nggak sengaja ketengok gini, lari guys, beneran lari itu aku langsung Wah, ke kamar. itu pasti larinya pasti betul-betul. Iya, jadi kayak gitu loh guys, kayak apa saut-sautan gitu, cepet-cepetan kayak gitu. Waduh, itu serem banget itu guys, beneran guys. Aduh. Tiba-tiba kita lagi asik-asik ngobrol, angin berlalu, langsung ngeliat bang, langsung gak guys, wurr, lomba lari langsung guys seketika itu guys. Waduh. Ini leherku ini ya. Sakit sekali ya. Kenapa ya? Pegel guys. Ini Sekarang giliran giliranku ya guys ya. Ini nerusin leher pegelku ya guys ya. Jadi suatu saat, suatu malam hari lah ya. Karena aku naik motor itu. Naik motor sendirian guys, malam-malam guys, mungkin jam 12 ke atas. Waduh, kok cowok senangnya naik? Ya. Kalau cowok itu ya. ya seringnya pulang malam guys kalau dulu ya kan. Pulang dari rumah teman ya kan. Pulang sendiri gitu. Itu sepi sekali. Sendirian itu. Sendirian, naik motor sendirian guys, naik motor sendirian, naik motor metik guys. Kalau naik motor metik itu tuh gak ada suaranya. Iya. Jika kalau motor Satria King, teng. Kalau dia yang cerita aku udah bawaannya mau ketawa aja. Enggak, ini serem. Kalau metik itu gak ada suaranya guys. Jalan ya kan, sendirian, angin kencang sekali, wush, wush, kayak gitu kan. Terus ini kerasa berat sekali guys. Sampai kayak gini naik motor. Oh, sampai nggak gitu. Kalian pernah nggak guys kalau malam-malam sendirian, terus naik motor muncul kayak gini? Oh gini. Kayak kepala gitu kan. Terus kayak gini kayak sakit takutnya kenceng kan? Pas itu udah agak jauh, masih sepi tapi kok tiba-tiba pelan sekali guys nih. Motornya tiba-tiba pelan, tangan sampai derdek semua guys. Oh gitu. Pelan, digas nih. Kayak ngedel motornya guys, nggak bisa lari guys.
Nggak bisa lari. Aduh, kamu tahu ternyata apa? Siapa? Di belakang itu berat sekali. Aku nggak berani lihat ke belakang. Apa itu? Di spion aku juga nggak berani lihat spion. Emang guys, kalau sendirian Iya. lagi naik motor itu kayak ada apa-apanya gitu loh guys. Spion tak balik ke depan pokoknya guys. Nggak mau lihat ke belakang, spion tak balik ke depan guys. Itu tuh tegang terus sampai keluar asap mungkin ya. Ternyata biarku kempes aku guys ya. Kirain guys, Tak kirain ada yang ikut gitu ya. Kirain gonceng apa? gonceng gitu. sesuatu gitu guys. Sumpah banku sampai kempes tak guys nggak bisa lari guys. Aku sampai takut ya ampun. Apalagi kadang ya guys ya, kalau boncengan berdua nih, yang di belakang tuh kayak ngerasa ada yang ngikut gitu loh. Pernah nggak sih kalau malam-malam lewat, tiba-tiba yang di belakang tuh kayak semeriwing kayak gitu. Ternyata kalau ini banyak bocor guys. Bocor guys sampai nggak bisa lari soalnya dia. Ini udah dengerin tegang-tegang, akhirnya aduh, ban bocor guys. Ya apa sih ini? Kita Nonton dan lanjut itu. ke ceritanya si Putri. Putri. Oke, ini cerita kedua ya guys ya. Jadi aku dulu pas itu kan masih kelas mungkin SD dan kakak udah SMK atau SMP. Kita pergi berdua nih. Kita pergi berdua. Jadi ada di Bali itu namanya daerah Dalung. Dalung itu banyak jualan makanan. Jadi kita dulu tuh sering kesana guys. Tiap sore kayak sore-sore abis maghrib gitu loh. Abis Ya. itu kita nyari jajan. Dan jajan-jajan soalnya di Dalung itu guys, jajannya banyak banget nih. Kalau yang tinggal di Dalung nih pasti sering jajan ini pasti. Iya. Itu nama daerah dia. Dalung ya. Nah, habis itu kita itu lewat jalan kecil guys, karena kebetulan rumah kita tuh kayak bisa nembus lewat Lembus jalan ada kecil. ada jalan tembusan. Nah, gitu. jadi itu posisinya kayak tikungan, terus di sini tuh ada kuburan kan. Oh iya aku baru ingat. Ini kuburan, terus ini tuh kayak ada rumah gede banget. Aku nggak tahu itu rumah atau pabrik atau apa ya. Cuman kayak sepi kan emang jalannya. Terus, nah di sini kan kuburan nih guys ya. Jadi di sini tuh ada jalan Diapit kecil. ya. Jadi di sini ada tuh kayak- jalan kecil. diapit. Terus di sini tuh ada lampu. Terus aku ngeliat ini ada kayak Putih-putih, gede guys. banget. Habis itu kalau langsung langsung kita ngebut guys. Oh beneran itu udah langsung Iya, kalau kayak gitu langsung. kalau terjadi seperti itu kita pasti kabur ya, nggak mau kepo gitu ya. Betul, Iya. nggak mau nengok belakang ataupun apa, pokoknya lurus aja sampai rumah. Dan itu tuh aku juga ada lagi guys, di tempat itu lagi. Jadi aku sama temenku itu habis jalan-jalan lah ya. Biasa kita tuh sering ke pantai guys. Nah pulang dari pantai kan lewat situ tuh, jalan tembus soalnya guys. Kita lewat sana nih. Terus pas di pertengahan motornya itu mati guys. Masuk Beneran. gitu. Habis nggak bensin? Enggak apa namanya, enggak habis bensin, enggak apa. Ini pas udah sampai pertengahan dan kita tuh lagi cerita horor lagi guys, lagi kayak nyeritain sesuatu gitu loh guys. Nah pas udah di pertengahan kuburan itu kan di jalan tengah itu, langsung tiba-tiba langsung bled, bener-bener bled mati. Biasanya kan ada yang tok 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 tok, biasanya kalau gitu kan kalau umpamanya mogok. Ini enggak, bener-bener langsung jes hilang, gasnya tuh hilang. Kami starter nggak bisa, kami apa nggak bisa, langsung angin kenceng, kami dorong situ sambil teriak-teriak guys. Tapi untungnya nggak ada apa-apa sih. Tapi di pertengahan itu tiba-tiba mesinnya mati. Setelah melewati kuburan itu baru bisa nyala lagi motornya. Jadi dia tuh nggak habis bensin ataupun apa guys. Tiba-tiba mati di pertengahan kuburan. Aduh itu serem banget itu guys. Si Sarah ini merinding ya. Aku juga merinding ini guys. Aduh, langsung merinding ini. Ayo Jo, kamu punya cerita lagi nggak? Oke, kalau aku ada cerita dulu di perumahan guys. Dulu pas aku masih kecil guys, masih remaja mungkin ya. Ya, itu aku di perumahanku itu ada pembunuhan. Aduh kok serem sekali. Pembunuhan guys. Ini kejadiannya ada 2 kali pembunuhan Waduh kok dalam dua waktu kali? yang dekat. Waduh serem sekali. Iya. Ngeri ya. Lah itu emang bikin geger satu perumahanku ya guys ya. Dulu aku kan tinggal sama orang tua gitu. Oh, gitu. Jadi itu geger satu perumahan gitu sampai pada takut keluar guys. Itu jadi ceritanya yang pertama itu dibunuh lalu dibakar. Dibakar Kok sakit untuk banget? meninggalkan jejak mungkin kan. Ya ampun. Terus Dibakar. Cewek apa cowok? Itu kakek. Ya ampun guys. Kok bisa tega Kakek. banget ya? Iya, nah itu dibakar, dia di lantai 2 itu kan nggak sampai sekarang nggak tahu siapa. Oh belum tahu. Mungkin udah dapat tapi kita orang-orang kita tuh belum orang-orang. ada yang tahu guys. Oh, gitu. Gitu. Terus
berselang beberapa minggunya mungkin seminggu 2 minggunya ada lagi pembunuhan Kak. Pembunuhannya itu kira-kira 500 meter dari tempat pertama. Waduh, Itu kenapa bisa ya kayak itu gitu? pembunuhannya yang dibunuh orang kaya Kak. Jadi di perumahanku tuh ada orang yang punya mobil sport banyak. Waduh. Jadi punya kira-kira 3 Kak Wah, mobil banyak sport. sekali mobil Nah sport. itu dia pencurinya mencuri. Itu Oh, itu pencuri. pencurian. Itu merampok. Ya itu jatuhnya merampok tapi sampai dibunuh guys di kamarnya. Dan yang paling ngeri lagi tau apa? Apa? Gak ketangkep dan juga itu ya apa jenazahnya itu baru ketahuan 5 hari. Ya ampun, kok Berarti bisa pinter ya? ya yang nyembunyiin Kok aku ya. sampai merinding ya? 5 hari di kamarnya karena gini guys, dia tuh orangnya tinggal sendiri. Oh, pasti jarang sosialisasi. Iya, jarang sosialisasi, nggak bersosial dengan tetangga, dan juga dia tuh sebenarnya punya pacar. Nah pacarnya itu kebetulan lagi nggak di rumah gitu. Oh gitu. Nyambung dari cerita si Ju. Emang kalau terjadi pembunuhan kayak gitu tuh emang bikin serem, bikin horor guys. Kayak aku guys ya, kalau pergi ke pemakaman, kan ada orang kayak meninggal gitu kan. Kalau itu kan apa itu kalau di Jawa itu namanya gendoso guys. Gendoso itu yang bawa orang mati gitu loh. Oh. Kan gitu. Dia bawa keranda itu. Ya, Ya. Nah, kalau orang mati kan dikubur di tanah kayak gitu loh. Iya. Nah, kalau aku ya guys, kalau habis lihat kayak apa itu kayak istilahnya kayak mayat gitu guys, kayak pocong gitu kan. Itu serem sekali guys. Serem. Aku sampai pulang itu masih kebayang gitu loh guys. Ya ampun. Iya, kenapa kayak gitu ya? Makan nasi, makan lontong, kayak pocong gitu. Sumpah serem sekali guys, kalau makan sendirian, ya ampun. Itu serem sekali, apalagi kalau kayak makan di kamar, nonton TV, aduh malam-malam serem sekali. Ini tiba-tiba TV mati ya guys. Loh, TV matinya kenapa? Istri habis ya. Ampun, saya nasi guys. Dari tadi kok. Tapi biasanya yang paling sering ya yang aku rasain ya kalau lagi cuci muka sama keramas. Nah, Wah, betul. itu guys sama kencing guys, sumpah arahnya gak ketahuan kemana-mana. Enggak, Serem sekali. Kak, aku itu guys, keramas. Takutnya pas lagi, kan kena matanya kita harus merem ya. Pas udah mau melek itu takutnya tiba-tiba di depan mata. Iya. Kenapa ya ada pikiran-pikiran seperti Kayak itu gitu, tuh? suara air, suara itu segala macam itu bikin serem loh. Habis itu nih, kalian lagi mandi tenang-tenang. Terus ada orang rumah yang jatuhin sesuatu yang Wah. keras. Sumpah itu bikin Kalau nggak kaget. airnya kecungkur-cungkur kemana-mana. Apalagi kalau di kamar mandi kalian tuh ada kacanya ya. Betul. Wah, Oh, itu iya, aduh iya, kayak iya. rasa adrenalinnya diuji. Betul guys, kalau aku ke kamar mandi bawah, kalau di atas sih enggak ya. Kok ke kamar mandi bawah tuh guys, jebur. Habis itu langsung dia Lihat cermin dulu. Habis itu jebur. Lihat cermin dulu. Jebur, lihat cermin dulu. Padahal di kamar mandi bawah tuh sempit banget, tapi nggak tahu ya kalau ada cermin tuh bawaannya pengen ngeliat ada orang nggak gitu guys. Kalau kalian ada yang gitu juga nggak guys, tulis komen di bawah ya guys ya. Dan kalau kalian punya cerita horor juga ceritain di bawah guys gimana horornya Ya, benar. dan seremnya cerita kalian guys. Oke, video kita sampai sini dulu ya guys ya. Terima kasih buat kalian sudah nonton, jangan lupa like, komen dan subscribe. Subscribe. Terima kasih guys. Dah.